وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada bab yang membahas tentang keislaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, kemudian dilanjut dengan keislaman Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada kesempatan kali ini insyaallah masih kita lanjutkan bab yang merupakan bagian dari Abwabul Mab'ats yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas keislaman atau awal mula keislaman bangsa yang berbeda dari bangsa kita, yaitu tepatnya keislaman beberapa kalangan dari golongan jin. Dan ini juga terjadi di awal-awal keislaman saat Nabi SAW beserta para sahabatnya masih berada di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bab zikrul jin, bab tentang penyebutan jin. Terlebih dahulu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sebelum menyampaikan riwayat tentang peristiwa keislaman jin tersebut, beliau terlebih dahulu mengutip ayat pertama dari surat Al-Jin, karena memang surat ini yang secara khusus berbicara tentang peristiwa keislaman sebagian kalangan dari golongan jin tersebut. Kata beliau, wa qaulullahi ta'ala qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, qul, katakanlah wahai Muhammad, uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin. Telah diwahyukan kepadaku bahwasannya ada segolongan jin yang mendengarkan Al-Quran. Kemudian jin tersebut setelah mendengarkan lantunan bacaan Quran dari Nabi SAW, mereka mengucapkan qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Mereka berkata, kami telah mendengar Quran yang menakjubkan. Itulah yang kemudian nanti akan akan menyebabkan mereka, sebagian mereka tertarik untuk mempelajari agama Islam, tertarik untuk mempelajari kalam Allah di dalam Al-Quran. Hal ini yang membuktikan bahwasanya agama Islam ini bukan hanya dibebankan atau ditaklifkan kepada umat manusia saja, tapi kemudian agama ini, syariat agama ini juga ditaklifkan kepada bangsa jin. Artinya Nabi SAW diutus bukan sekedar untuk bangsa manusia saja, melainkan juga mencakup bangsa jin. Karena nanti pedoman agama yang mereka lakukan, pedomannya tetap kembali kepada pedoman kita, yaitu Al-Quran, juga kepada hadis-hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau berkata,
haddatsani Ubaidullah ibnu Sa'id qala haddatsana Abu Usamah ibnu Usamah qala haddatsana Mis'ar an Ma'an ibni Abdurrahman qala sami'tu abi qala sa'altu Masruqan. Hadis ini adalah sebuah percakapan, awalnya sebuah percakapan antara Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud punya anak namanya Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud juga punya murid yang setia. Salah satu murid beliau yang setia adalah Masruq. Masruq ini adalah salah satu murid Abdullah bin Mas'ud yang setia. Kemudian Abdurrahman bertanya kepada Masruq. Abdurrahman juga berguru kepada Masruq. Anaknya Abdullah bin Mas'ud ini berguru kepada muridnya, murid dari ayahnya. Kata Abdurrahman, sa'altu Masruqan. Suatu ketika aku bertanya kepada Masruq, man azanan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil jinni lailatastama'ul Qur'an. Siapa yang memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan atau keberadaan jin di sekitar beliau saat di malam saat jin tersebut mendengarkan Al-Quran. Karena ini nanti kita lihat ada beberapa kejadian, artinya Nabi SAW didatangi oleh utusan-utusan dari bangsa jin ini bukan sekali, bukan dua kali. Nanti disimbolkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di sini mengutip pendapat dari Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Imam Baihaqi mengatakan kejadian ini berlangsung lebih dari satu kali. Di Mekah itu lebih dari satu kali, demikian juga di Madinah lebih dari satu kali. Artinya tidak sekali dua kali utusan-utusan dari bangsa jin ini datang kepada Nabi SAW untuk mempelajari agama ini. Baik. Awal mula mereka datang atau sebelum muncul ketertarikan untuk mempelajari agama Islam, mereka terlebih dulu mendengar ketika Nabi SAW membacakan Al-Quran di bawah sebuah pohon kurma. Diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dan Imam Ahmad rahmatullahi alaihima dari hadis Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, habatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqra'ul Qur'ana bi batni nakhlin falamma sami'u qalu ansitu wa kanu sab'atan. Pada saat itu bangsa jin turun, entah turun dari mana Allahu a'lam, tidak disebutkan di sini, tidak dijelaskan lebih lanjut, turun ke bumi pada saat Nabi SAW sedang membaca Al-Quran. Kemudian ketika mereka mendengarkan bacaan tersebut, mereka saling mengingatkan kepada teman-teman yang ada di situ untuk diam semua diam. Kita dengarkan dulu bacaan ini. Nah, di awal pertemuan tersebut Nabi SAW belum bertatap muka dengan bangsa jin. Makanya kemudian didapatkan lagi riwayat bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menolak dengan tegas mengatakan tidak pernah ada jin yang berkumpul kepada Rasulullah dan Rasulullah pun tidak melihat mereka. Itu dengan tegas Abdullah bin Abbas meriwayatkan tersebut. Dengan tegas menolak peristiwa pertemuan antara Rasulullah dengan bangsa jin. Yang dimaksud di sini tidak pernah bertemu adalah di awal mula peristiwa tersebut. Karena bangsa jin ketika mendengarkan Al-Quran tidak langsung kemudian mendatangi Rasulullah, tidak langsung kemudian bertemu berbincang dengan Nabi SAW. Itu pertemuan yang pertama. Pertemuan yang pertama saat mereka pertama kali mendengarkan Al-Quran, Rasulullah sedang membaca Al-Quran di bawah pohon kurma. Kemudian mereka, Allahu a'lam, apakah mereka sengaja atau secara tidak sengaja mendengarkan lantunan ayat tersebut. Kemudian mereka menghentikan kegiatan mereka dan terus mendengarkan ayat itu. Itu pertemuan yang pertama. Nah,
Nanti di pertemuan yang kedua baru kemudian datang utusan dari mereka, dai dari mereka datang kepada Rasulullah, kemudian meminta Rasulullah untuk mengajarkan Quran kepada kaumnya. Nanti dibawa untuk pertemuan yang kedua ini. Disinilah kemudian pertama kali Rasulullah mengajarkan Al-Quran kepada bangsa jin. Baru di situ ada pertemuan, baru di situ ada perbincangan, ada dialog antara beliau dengan utusan-utusan dari bangsa jin ini. Kalau di pertemuan yang pertama tidak. Makanya kemudian Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Masruq, kalau begitu ketika di pertemuan pertama ini bagaimana caranya Rasulullah mengetahui kalau beliau sedang didengarkan oleh bangsa jin? Kata Masruq, haddatsani abuka annahu azanat bihim syajaratun. Ayahmu, ayah engkau wahai Abdurrahman, yang memberitahukan kepadaku, kata Masruq, bahwasannya yang memberitahukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kedatangan bangsa jin adalah keadaan pohon yang pada saat itu berada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Entah mungkin bergerak, entah mungkin terayun-ayun atau seperti apa, sehingga Rasulullah menyadari akan kedatangan sosok-sosok yang bukan manusia pada saat beliau membaca Quran di bawah pohon kurma pada saat itu. Baik. Satu peristiwa lagi yang juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, tapi dari jalur sanad yang berbeda. Qultu li Abdullah bin Mas'ud, yang ini diriwayatkan dari jalur sanad Alqamah. Kalau tadi dari Masruq bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, kalau yang ini murid beliau yang lain yaitu Alqamah. Alqamah bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, hal sahiba ahadun minkum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatul jin? Apakah ada salah seorang di antara antum wahai para sahabat Rasulullah yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam di mana bangsa jin ini mempelajari Al-Qur'an? Kata Abdullah bin Mas'ud, la. Qala la. Tidak ada sama sekali, karena memang tidak ada yang ikut. Nanti akan kita perjelas. Walakinna qaddamnahu zata lailatin faqulna ugtila au ustir faqadnahu afan. Walakinna faqadnahu zata lailatin faqulna ugtila ustutira fabitna syarra lailatin. Tapi pada malam itu yang terjadi adalah kami kehilangan beliau. Saat mereka berada di safar secara bersamaan, qadarullah, mereka harus bertemu dengan waktu malam dan beristirahat di tengah-tengah safar mereka. Tiba-tiba Rasulullah menghilang. Maka di malam itu kami lalui dengan keadaan yang tidak enak. Hilang, kalau Rasulullah yang hilang tidak mungkin para sahabat tidak galau, tidak mungkin para sahabat berdiam diri. Tentu akan mencari sambil merasakan kegelisahan yang mendalam. Karena yang hilang ini bukan orang sembarangan, Rasulullah. Falamma kana 'inda as-sahari idza nahnu bihi yaji'u min qibali Hira. Kemudian ketika mendekati waktu sahur, tiba-tiba Rasulullah datang dari arah Gua Hira. Artinya ini masih terjadi di Makkah pada saat itu. Peristiwa ini terjadi di Makkah. Datang dari arah Gua Hira. Fadzakarna lahu. Kemudian kami hampiri, kemudian kami bertanya, apa yang terjadi? Kok tiba-tiba hilang, kemudian tiba-tiba muncul dari arah Gua Hira. Gua Hira kan dari atas ya, berarti dari atas itu turunnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, atani da'i al-jin fa'ataituhum faqara'tu alaihim. Telah datang kepadaku seorang dai dari kalangan jin. Kemudian aku datang kepada mereka
Jadi si jin ini, si dai ini tadi meminta Rasulullah untuk mengajarkan Quran kepada kaumnya. Jadi Rasulullah dibawa oleh dai jinnya ini tadi. Makanya kemudian tiba-tiba hilang. Tiba-tiba dicari oleh para sahabat, tidak ketemu. Kemudian aku mendatangi mereka, kata Rasulullah, faqara'tu alaihim, kemudian aku bacakan Quran kepada mereka.